Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa agar diberikan kelancaran dan keberkahan. Absen dulu ya, dari yang tidak masuk. Dari Mas Abdul Aziz, Mas Aku, Mas Bagus, Mbak Anggi, Mbak Anggi, biar tetap semangat. Mana suaranya? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mohon Bismi minta untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari kemarin. Siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kemarin? Saya. Mbak Nirma, ya silakan. Materi yang kemarin membahas persoalan jujur. Nah, jujur sendiri adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan atau apa adanya. Jujur tersebut dibagi menjadi 3 macam, yaitu jujur dalam niat, dalam perkataan maupun perbuatan. Ya, terima kasih untuk Mbak Nirma. Kemudian ada lagi selain jujur materi kemarin? Oh ya, Mbak Jatmi, silakan Mbak Jatmi. Materinya juga tentang saja'ah atau dalam Islam disebut dengan keberanian. Keberanian atau saja'ah merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Oh iya, berarti istilah sederhananya yang gampang kita pahami. Kita akan mempelajari bab penyelenggaraan jenazah. Kompetensi yang akan kita pelajari yaitu PAI 1, 2, dan 3 sampai ke 4, menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, mengamalkan. Yang ketiga, menerapkan, dan sampai KI keempat yaitu menalar. Jadi ini KD-nya, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan Islam. Dari KI itu kan berurutan dari tingkat rendah tadi hanya menghayati sampai ke mengolah dan menalar. Jadi kita diharapkan setelah penyelenggaraan jenazah kita sudah terbiasa apa toh sesuai syariat Islam apa yang harus kita lakukan. Gitu nggih? Kemudian KD-nya. Pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dan menyajikan prosedur. Tujuannya dengan melihat PowerPoint dengan kita semua bisa mengetahui ketentuan-ketentuan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, mengetahui hakikat kematian atau hakikat dewek kehidupan. Ini kan akhirnya mau meninggal, mungkin apa betul? Nah, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, mengurutkan tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan yang selanjutnya yaitu dalil nakli atau dalil dari ayat Al-Quran maupun hadis tentang penyelenggaraan jenazah. Dan yang selanjutnya kita sudah terbiasa menghadapi orang yang sudah meninggal itu harus bagaimana. Kita mendapatkan ilmunya seperti itu dari pembelajaran penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya ini ada gambar. Gambar apa, Mas, Mbak? Boleh siapa yang menanggapi? Yang menanggapi spesifikasi poin gitu. Menanggapi gambar tersebut, menurut saya kalau jasadnya ditemukan maka kita diwajibkan untuk memandikan, mengkafani dan mensolatkan sesuai syariat agama Islam. Tetapi jika jasadnya tidak ditemukan sama sekali, maka kita hanya diharuskan untuk mensolatkan saja. Artinya
ya? Ya, betul sekali untuk Mbak Tias. Aplaus buat Mbak Tias. Jadi kalau ini selain bencana alam ini ada apa ini tanah longsor ya? Ini ada banyak sekali ini jenazahnya massal, berarti nanti berbeda dalam hal menyolatkan pakai Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Kemudian selanjutnya ini banyak sekali gitu. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi di sini? Silakan. Ya, oh Mas Irfan ya. Oh ya, silakan. Saya. Oh ya, silakan Mas Irfan. Bencana adalah contoh dari kiamat sugro dan tidak luput dari sebuah kematian. Iya. Sambung. Oh iya. Sambung. Ya, terima kasih Mas Irfan. Jadi bencana alam, banjir, dan lain sebagainya itu merupakan salah satu dari tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat suro. Demikian juga dengan kematian adalah sebuah bencana. Nah, kita lanjut ke pengurusan jenazah. Nah, bisa dilihat di gambar depan itu urutannya apa aja penyelenggaraan jenazah? Memandikan. Sebelum memandikan ada mengkafani dulu ya. Jadi yang pertama memandikan, yang kedua setelah memandikan apa Mas Aryan? Memandikan, mengkafani, kemudian menyolati. Podcast mungkin akhir. Sebentar sebelum hal-hal yang perlu diperhatikan saat pertama kali melihat si mayit, kita harus mengetahui dulu dalil nakli atau dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan kematian di dalam apa ya? Coba dibuka sambil dibuka bukunya. Ya. Halaman berapa ya? Ya silahkan dibacakan Mbak. Itu siapa Mbak? Mbak Tara silahkan dibacakan. Halaman 34 Quran Surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 3, Quran Surah 185. Ya. Terima kasih. Mbak, siapa namanya? Mbak Wan. Ya. Jadi dalil nakli mengenai kematian yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Mas Bapak, kalau di rumah udah pernah belum di lingkungan sekitar melihat orang yang baru saja meninggal dunia? Sudah. Apa saja yang perlu dilakukan, Mas Luki? Orang yang baru meninggal dunia Memejamkan mata dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohonkan ampunnya dengan bacaan apa? Alhamdulillah. Daerah kita pakai nganggur jarit atau selendang terus Ditempatkan di tempat yang aman dari hewan. ya, maka dari itu kita melihat peristiwa kematian itu sedol diletakkan di atas meja sing kira-kiranya buatan dhuwur banget, buatan endek banget. Itu nggih. Bagi keluarga atau sahabat boleh mencium si mayit, tetapi tidak boleh menangisi. Karena ketika menangisi akan menghalangi kematiannya atau ruhnya, gitu nggih. Kita lanjut ke fase memandikan jenazah. Syarat jenazah wajib dimandikan yaitu pertama orang yang Islam. Orang yang tidak Islam tidak dimandikan ya. Ada tubuhnya walaupun sedikit. Lanjut,
Yang berhak memandikan jelas mahramnya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Bojone kan mahram. Kemudian tata cara tadi sudah tata cara untuk memandikan jenazah. Boleh dibacakan siapa Mas? Siapa? Mas apa jenengane? Agung. Ya, Wah, ayo Mas Agung dibaca, Gong. Ditempatkan di tempat tertutup, diletakkan tempat yang tinggi, pakaikan kain basahan, mayat didudukkan atau disandarkan dan sambil ditekan perutnya agar semua kotoran keluar. Ya, terima kasih Mas Agung. Jadi ditempatkan di tempat yang tertutup. Biasanya pakai kain hijau itu toh, kemudian diletakkan di tempat yang tinggi. Biasanya pakai kursi, meja, pakaikan kain basahan biar tidak kelihatan aurat yang tidak boleh dilihat. Kemudian mayat didudukkan atau disandarkan ketika sudah diletakkan di atas meja, kemudian mayat agak didudukkan atau agak biar kotoran dalam perut bisa keluar. Kemudian diwudukan dan selanjutnya dibasuh seluruh badannya, sunahnya 3-5 kali. Kemudian setelah tadi memandikan jenazah, langkah selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Perempuan berapa lapis? 5. Laki-laki 3. Karena perempuan ada tambahan kerudung, jilbab, dan double 2 untuk yang kain paling lebar itu. Kemudian selanjutnya mensolati jenazah. Mas, Mbak, sholat jenazah pakai sujud apa tidak? Apa saja urutannya? Acung tangan. Iya. Mas Muhammad. 1 niat, Ya. 2 takbir 1 surat Al-Fatihah, 3 takbir 2 sholawat Nabi, nomor 4 doa untuk si mayit mohon ampunan, 5 doa untuk si mayit mohon dijauhkan dari penghalang dan fitnah, 6 salam. Terima kasih Mas Muhammad. Kasih poin sudah menjelaskan mengenai tata cara atau rukun-rukun sholat jenazah. Lanjut, setelah disolati jenazah dikuburkan. Ada sunah-sunah dalam menguburkan jenazah. Apa saja? Pertama, kedua, ketika ada mayat meninggal malam hari maka disenggol sampai siang. Itu sunnah ya, bukan berarti nggak boleh sunnah jika dilakukan lebih baik. Kemudian meluaskan liang lahat atau lubang kubur. Takziah, tahu takziah nggih? Ya. Atau melayat kalau di daerah kita layat. Apa sunnah-sunnahnya? Pertama, jangan melihat, wah alhamdulillah habis mati. Jangan ya, tidak boleh membicarakan kejelekan si mayit. Kemudian menunjukkan rasa duka. Semoga si mayit dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima di surganya. Kemudian janganlah mengumbar senyum. Wah wis gowo baju yang mencolok, senyum-senyum di lagi takziah tidak diperbolehkan nggih. Maka disunahkan memakai warna hitam dan menunjukkan rasa duka terhadap keluarga si mayit. Kemudian ziarah kubur berarti kita mengunjungi untuk mendoakan si mayit. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tinggal kita mengetahui hikmah kita terlahir dengan satu cara, namun kematian menjemput dengan berbagai cara. Entah itu di jalan, entah itu di tempat pariwisata, entah itu sedang tidur. Kita memang lahir dengan satu cara toh, tidak ada yang lahir dari bapak, tidak ya, atau mbak, tidak ya, dari ibu, tetapi meninggal dengan berbagai cara. Maka itu perbanyaklah mengingat mati agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Terima kasih.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari awal sampai akhir tentang penyelenggaraan jenazah sudah kita pelajari. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan praktik agar kita lebih mudah memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh ada pertanyaan? Silahkan. Jika orang yang meninggal dunia meninggalkan hutang, bagaimana hukum melunasinya dan harta siapa yang digunakan untuk melunasi hutangnya? Yaitu ketika orang meninggal dunia tetapi dia masih mempunyai tanggungan hutang, maka apa yang perlu dilakukan? Yang wajib untuk melunasi adalah ahli warisnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.